Ta'ala wabarakatuh. Nama saya Faridatun Gufronia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika pendidikan. Mari perhatikan baik-baik. Yang pertama, pengantar statistika. Definisi statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Sedangkan statistik, kumpulan data atau fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, grafik, dan sebagainya, agar mudah diinterpretasi dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, statistika itu adalah ilmunya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data. Sedangkan statistik ialah caranya, yaitu lebih fokus kepada cara penyajian dan pengolahan suatu data. Selanjutnya, ruang lingkup statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Ialah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Fungsinya untuk menerangkan keadaan gejala atau persoalan. Yang kedua, statistik inferensial, yaitu bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Fungsinya untuk meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Selanjutnya, pengertian data. Data ialah himpunan nilai atau keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta melalui observasi dalam bentuk pengukuran atau penilaian. Jadi, suatu data itu diperoleh setelah kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Data juga dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, kualitatif. Ialah diperoleh dari hasil pengamatan. Contohnya, data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah. Yang kedua, kuantitatif, yaitu diperoleh dari hasil kegiatan pengukuran atau penilaian, dan pasti berhubungan dengan angka-angka tertentu. Contoh, data tinggi badan mahasiswa suatu kelas. Berikutnya, sumber-sumber data statistika. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Misalnya wawancara. Pasti di dalam wawancara kita melakukannya secara face to face atau secara langsung. Maka wawancara disebut dengan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Selanjutnya, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan bantuan dari pihak lain. Misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan. Selanjutnya, pengumpulan data dapat diperoleh melalui yang pertama, pencatatan langsung, dan biasanya dilakukan berdasarkan pengamatan. Misalnya, siswa yang ingin mendata pergi ke kantin kemudian mengamati makanan yang dimakan oleh teman-temannya tersebut pada jam istirahat. Selanjutnya, yang keempat, dengan cara menyebarkan angket atau lembar isian. Misalnya, masing-masing siswa yang ingin didata mengisi lembar isian yang sudah disiapkan oleh gurunya terlebih dahulu. Selanjutnya, penyajian data. Yang pertama, penyajian data dapat diperoleh dalam bentuk tabel. Yang kedua, bentuk diagram, yaitu diagram batang, lambang atau gambar, garis, dan lingkaran. Yang ketiga, histogram dan poligon frekuensi. Yang keempat, distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Yang pertama, dalam bentuk tabel. Berikut sudah ada contohnya. Berat badan siswa kelas 12 sebanyak 12 siswa. Jika disajikan dalam tabel adalah seperti dalam gambar tersebut. Yang kedua, dalam bentuk diagram. A. Dalam diagram batang. Misalnya, data penjualan buku selama 5 bulan adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar tersebut.
B. Dalam diagram garis. Berikut ini adalah data penjualan buku jika disajikan dengan diagram garis. Perhatikan contoh tersebut. C. Diagram gambar atau lambang ialah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Seperti contoh dalam gambar tersebut. Selanjutnya D. Diagram lingkaran. Di dalam contoh gambar tersebut adalah banyaknya wisatawan yang disajikan dengan diagram lingkaran. Yang ketiga dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi, yaitu seperti contoh dalam gambar tersebut. Yang keempat distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Distribusi frekuensi ialah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Tujuan distribusi frekuensi: yang pertama, memudahkan dalam penyajian data. Yang kedua, memudahkan memahami data. 3. Memudahkan membaca data sebagai bahan informasi. Yang keempat, memudahkan membuat grafik. Yang kelima, memudahkan dalam menghitung dan menganalisis. Selanjutnya, macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi data kelompokan. Yang ketiga, tabel distribusi kumulatif. Yang keempat, tabel distribusi relatif. Yang pertama, tabel distribusi data tunggal, yaitu salah satu tabel statistik yang menyajikan frekuensi data angka yang tidak dikelompok-kelompokkan. Cara membuat: yang pertama, mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Yang kedua, menghitung frekuensi masing-masing nilai. Perhatikan contoh yang terdapat pada gambar tersebut. Selanjutnya, yang kedua, tabel distribusi kumulatif, yaitu distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah atau frekuensi total yang ada di atas bawah suatu kelas. Macamnya ada dua. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Contohnya seperti yang terdapat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, tabel distribusi relatif, yaitu perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam persen. Perhatikan contoh yang terdapat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, yang keempat, tabel distribusi data kelompokan, yaitu salah satu tabel statistik yang menyajikan frekuensi data angka yang dikelompok-kelompokkan, kemudian dibuat tabel. Cara membuatnya: yang pertama, mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Yang kedua, mencari banyak nilai atau rank. Yang ketiga, menentukan banyak kelas dan interval kelas. Yang keempat, menetapkan batas kelas. Yang kelima, mempersiapkan tabel. Dan yang terakhir, menghitung frekuensi setiap kelas. Nah, ini contoh dari tabel distribusi data kelompokan. Selanjutnya, ukuran pemusatan data, yaitu ada dua. Yang pertama, ukuran pemusatan data tunggal. Yang kedua, ukuran pemusatan data kelompokan. Pengertian ukuran pemusatan data tunggal, yaitu nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Selanjutnya, jenis ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, nilai rata-rata hitung atau mean, yaitu suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Yang ketiga, modus,
ialah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Berikut ini ialah contoh nilai ulangan matematika siswa kelas 12 jika disajikan dengan min, median, dan modus. Selanjutnya, ukuran letak data tunggal. Jenis ukuran letak data ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Pertama, kuartil. Kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 N. Selanjutnya, desil. Desil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang sedang diselidiki dalam 10 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/10 N. Selanjutnya, persentil. Persentil adalah titik atau nilai atau skor yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama besar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.